kami dari High Management kembali hari ini memperkenalkan anggota-anggota dan teman-teman kami. Tapi kali ini berbeda, kami memperkenalkan dia kan kemarin belum sempat diupload kemarin ya. Belum ya. Ini sempat ya, oke. Belum sempat diupload kemarin. Tapi udah perkenalan pertama kali. Tapi sekarang hari ini kami akan bertanya-bertanya lah banyak hal kepada dia. Iya. Banyak hal berarti sampai lebaran? Enggak, itu manja itu namanya. Ya. Ini pertanyaannya enggak yang aneh-aneh kan? Ini di luar apa yang aku pikirkan. Nah, ya. Serius ini. Berarti ini benar-benar kayak wah, enggak nyangka nih aku udah ke pertanyaan ini gitu. Ini pertanyaan kau harus berpikir secara logika. Berpikir secara logika. Berarti harus pintar nih aku Iya. Oke, siap. Yaudah, oke aku udah siap ini dengan pertanyaan kalian ini. Ya, nengok seperti sini ya. Kenapa? Gak ada minumnya. Kan puasa. Iya. Puasa. Kok kira memang apa? Baru jam 2. Baru jam 2. Oh iya. Ya. Puasa bang? Puasa lah. Ada. Ini. Enggak, cuma nanya aja ya. Minimal kan ada aja gitu loh. Walaupun cuma ditampilin doang gitu. Kayak ada bunga sih, pot. Hah? Pot. Biar Enggak butuh pot. Aku butuhnya kayak ada minum apa gitu. Ngerti enggak sih? Ya walaupun enggak puasa. Maksudnya siap. Nanti kita lihat. Pertanyaan. Aku mau pertanyaan. Nah, jadi di sini guys, kami kan podcast di High Management ini kami akan memperkenalkan grup-grup kami guys. Nanti ya. Kemarin tuh udah ada Dio, udah ada Bahranin M, nanti selanjutnya 2 lagi guys. Siapa? Ada Wanda Mustafi dan Muhammad Rizky Lubis. Seperti itu. Oke guys. Lah, berarti cuma gara-gara pilih kesini doang gitu? Iya, gitu ya. Satu-satu gitu beda-beda ya? Oke, siap lanjut. Jadi Apa? Jadi biar ada konten. Oh, biar ada konten, iya. Saking pusing mikirin konten ya? Oke. Kan biasa kan banyak orang nanya kan. Iya. Bang Dio, kontennya kemana? Bang Dio polisi apa enggak? Kan banyak kayak gitu. Oke. Banyak nanya-nanya gitu. Iya. Hal biasa lah. Hal biasa. Nah nih, kayak ini kami ini kan kau kan sekarang ada banyak buat film-film drama-drama gitu. Oh, ya. Katanya next mau buat film-film pendek ya? Iya, buat film pendek, Bad Boy. Iya katanya Oh iya, itu udah rencana. Oh iya. Udah jalan kemarin. Sisa itu udah jalan. Udah jalan. Jadi sisa-sisa scene yang lain karena kan udah mau jalan lebaran gitu kan. Jadi kita nggak mungkin kan ngambil waktu teman-teman kita, mereka juga mau ngumpul keluarga. Jadi kemungkinan habis lebaran kita lanjut lagi. Oke. Ya. Ada pertanyaan nih ya. Apa yang membuat dirimu tuh tertarik membuat film-film pendek seperti itu? Sebenarnya aku tertarik itu karena nggak tahu kenapa kalau nganggur tuh gak enak. Oh, nganggur tidak enak ya, jelas lah ya kan, daripada tidur diam di rumah ya. Tapi kan banyak pilihan nih, kenapa harus film pendek? Karena aku belum pernah coba. Jadi aku mencoba hal baru kayak gitu. Jadi kan karena belum pernah dicoba, aku pengen coba. Jadi ketika suatu itu dicoba, aku tahu nih rasanya gimana, garam enggaknya kayak gitu. Jadi ya secara pribadi sih aku suka melakukan sesuatu yang baru gitu. New challenge. Ya, new challenge. Oke, siap. Berarti mulai awal itu udah ada tertarik atau memang belum ada? Jadi kayak penasaran aja? Awalnya sih penasaran gitu. Kalau dibilang tertarik, sebenarnya tertarik juga, cuman nggak terlalu tertarik kan, cuman lebih kayak penasaran sih. Terus lebih tepatnya kayak nggak mau sih kalau gini-gini aja gitu, kayak aku pengen ngelakuin sesuatu yang baru gitu. Oh berarti ada referensi dari, biasa kan sering kita kan nonton aja nonton film-film. Iya. Sekarang kita coba lah aku mau buat gitu. Berarti ada referensi dari situ nggak? Iya, ada kayaknya keren gitu kan. Aku kalau bikin film tuh nggak ada matinya sih. Oh iya betul. Menurut aku, jadi kita bisa berkepanjangan ya. Jadi ketika ini berhasil mungkin bisa berkepanjangan ke depannya. Jadi ketika orang tahu ini, mereka lah perfilman terbaik di Batam gitu. Woi, Misalnya, bukan misalnya sih pasti ya, harus ya. Ya betul. Itu Kalau karir itu awal, kalau karir kan sekarang kan gimana sekarang karir nih? Karir enggak kah atau meredup kah atau membaik kah? naik turun sih Naik sebenarnya. turun. Iya, secara diagram tuh naik turun. Ya namanya juga kita usaha kan, nggak mungkin kita kayak naik terus gitu kan, pasti ada turunnya juga. Kalau untuk saat ini sih sebenarnya lebih kayak lumayan naik lah, kayak gitu. Tapi ada juga turunnya. Tapi cara mengakali biar stabil itu gimana? Cara mengakalinya sih sebenarnya kita lebih kayak ke manajemen sih. Ya, kayak mana sih caranya kita manajemen soal konten gitu ke depannya. Kira-kira konten-konten apa sih yang lagi rame, apa segala macam kan. Karena kan yang kita kejar sekarang sebenarnya pasti brand ya, biar masuk juga nih. Kalau secara pribadi ke aku dulu ya, nih aku ngomongin aku dulu ya, bukan ngomongin Hai ya.
kayak gitu. Terus konten-konten apa yang lagi rame kita harus buat kayak gitu. Ya cara mempertahankan itu semua sih kita harus bahas begitu sih sebenarnya. Jadi udah ada masuk brand? Hah? Udah ada masuk brand? Kalau dulu ada, kalau untuk saat ini paling benar-benar lokal aja sih di Batam. Tapi katanya ini kan lagi nggak mood. Ada yang iya. Itu hashtag apa itu? Itu benar-benar lagi nggak mood. Aku memang benar-benar lagi nggak mood. Kalau dibilang lagi banyak duit, amin ya. Amin. Aku nggak mau bilang nggak juga, tapi amin. Tapi bukan berarti aku nolak rezeki juga. Sebenarnya sih nggak mood itu lebih tepatnya aku milih-milih sih. Aku pikir aja Arab aja loh yang nggak mood. Iya. Aku lebih. Takutnya berarti gini ya. Kalau misalnya kan orang ngerjain sesuatu lagi yang mood itu hasilnya kurang. Karena kita kan kerja kita di perasaan nih kan. Kalau misalnya perasaan kita lagi nggak bagus, berarti kan nggak mood nih. Pasti kerjaan itu jadi nggak bagus juga. Cuman kembali lagi sih, namanya aku udah jadi kerja di sini, aku sebenarnya profesional. Iya. Mau nggak mau sebenarnya. Cuman karena hidup ini pilihan aku sendiri gitu kan. Aku menentukan pilihan. Ya udah suska aku mau gitu. Ya aku nggak mau ya nggak mau. Ngomongnya ke siapa? Ya ngomong diri sendiri aja kayak gitu. Semua kan balik ke diri sendiri ya. Aku nggak mau jangan pasar anjir kayak gitu. Berarti kan itu kan kalau misalnya ngomongin profesional, berarti kan ada kan kayak ini kan kritik, saran, kayak ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Itu kayak mana cara nanggepinnya itu kayak mana? Kalau ngomongin profesional. Ya, kan jadi misalnya kayak gini, kalau misalkan kita ngomongin profesional nih, terus adalah netizen yang dulu. Nah, tekanan-tekanan kayak gitu. Kok sebagai orang konten kreator nih, menganggap profesional itu seperti apa? Aku nganggap profesional itu seperti apa? Iya. Kalau aku nggak profesional, kayak manapun keadaan kita harus tetap kerja. Misalnya hari ini nih, contoh maaf ya, misalnya aku besok nih ada visit atau mungkin kerjaan gitu yang harus aku kerjakan besok, terus tiba-tiba aku lagi sedih atau mungkin aku habis putus, nah itu aku mau nggak mau kayak gitu. Mau nggak mau aku harus kerja. Kenyataannya? Mau nggak mau, ya mau. Tapi orang lain kan nggak peduli. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Iya, selagi kau masih bisa punya kaki, punya tangan, kau bisa jalan ke tempat gua, ya gua nggak mau tahu kayak gitu. Udah ditentuin tanggalnya masalahnya. Dan kita juga udah mengiyakan kan. Tapi kan selama perjalanan ke tanggal itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya kan, bilang tadi ada masalah-masalah apa kayak gitu. Ya udah, mau nggak mau, udah kerja kan. Namanya masalah kan lagi ngapain aja pasti datang. Iya, selama kita masih menjadi makhluk hidup dan belum sampai ke kuburan, kita kayaknya masalah terus sih, pasti kayak gitu. Ya betul. Ya kan. Kalau aku punya masalah mending mati aja deh. Ya kan real kan? Iya betul. Orang mati mah apa lagi masalahnya? Orang gila udah masalah mereka ya urusan udah jauh. Nggak ada masalah. Apanya? Orang gila. Lah, yang gilanya itu masalahnya. Ya, itu Lah kau ini gimana? Kau bilang orang gila gak punya masalah, gilanya itu masalahnya. Coba. kayak kau nih sebenarnya gila, cuma nggak dikamerain aja kok. Apa? Cuma nggak dikamerain aja. Dan belum keliling. Belum keliling. Iya. Udah gila tapi belum keliling. Banyak manusia sekarang kayak gitu. Aduh. Iya kan. Nih oke. Itu kan tadi kan kayak harus kadang walaupun besok ada kerjaan tapi kau nggak mood tapi kau harus tetap lakukan kan. Nah, itu kayak mana tuh kayak kau ngatasi kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara hidup sebagai content creator dan hidup sebagai pribadi. Sebenarnya kehidupan aku di content creator dan di ini dulu sih hampir sama. Tapi kalau sekarang sih berbanding kebalik ya. Aku sih merasakan itu. Terus aku sampai melakukan itu sih sebenarnya karena kalau aku idealis sepertinya saya tidak makan. Ini secara kasarnya ya. Jadi mau nggak mau sih aku nggak boleh idealis sih. Tapi kayak gitu idealis. kalau kita. Bukan, itu beda. Itu idealis yang berbicara logika. Ya itu kontennya. Sekarang kita ngomongin sebuah pendirian gitu. Kita nggak bisa punya pendirian idealis gitu ya kan. Kalau itu masih belum banyak uang dan kita belum bisa yang namanya money freedom ya. Apa sih freedom money sih ini apalah itu pokoknya. Kita nggak bisa itu. Balik lagi ya ngomongin perfilman. Perfilman ya. Jadi kalau di dalam perfilman ini seberapa menariknya kok di dalam untuk berperan acting di dalam film? Pemeran utama. Iya. Excitednya gitu. Excited excited diri. Aku excited banget karena kan aku baru mencoba hal yang ini kan. Karena sebelumnya kan cuma konten-konten lucu-lucu pendek-pendekan doang. Kalau ini kan benar-benar kayak kontennya itu kayak semi film gitu ya. Bukan profesional lah. Bukan film semi ya. Bukan ya guys ya. Film. Iya, bukan anjir. Pokoknya itu karena aku senang aja kalau apalagi kalau baru pertama kali kayak keren sih. Jadi aku juga dapat pengalaman terus aku dapat ilmu baru sih. Kita kan nggak tahu nih nextnya mungkin ke depan aku mungkin dipanggil film lebar sama segala macam ya amin gitu kan. Makanya dari sini kita udah belajar kayak gitu. Terus kalau misalnya dipanggil nih film lebar nih,
terus dikasih peran yang 360 derajat dari kehidupan lu gimana? Tapi jadi pemeran utama. Jadi pemeran utama? Nah. Ya gas sih. Kalau aku gas sih. Bisa nggak? Yakin nggak? Aku yakin bisa. Oh, aku bisa nih Aku bisa, apalagi kalau misalnya udah berkeluarga, udah punya anak, aku rasa mau kayak mana punya anak pasti aku bisa sih. Iya. Karena tabungan kan kita udah tabungan istri, anak, skincare, apa semua mau nggak mau cuy. Nikah itu semua hal harus semua hal. Bisa pun kalau katanya habis aku syuting aku gojek itu bisa itu. Berarti nggak ada lagi nanti ya nggak mood kalau udah. Nggak ada. Iya. Karena nggak ada itu, nggak ada alasan. Kalau sebagai orang tua, nanti kan misalnya dia pagi kerja, malam ngojek, pas dia balik ngojek nengok anak, kayak moodnya itu udah sebalik. Iya, kita nengok senyuman istri kita, anak kita seneng gitu kan dengan apa yang kita dapatin dan kita bisa ngasih mereka. Ya kita sebagai laki-laki kita tahu lah kayak gitu ya. Kita cuma gara-gara senyuman mungkin orang yang kita sayang, seberapa bahagia sih kita. Uang itu bukan seberapa loh, kayak gitu yang kita kasih. Gak ada apa-apanya uang itu. Yang paling penting itu senyuman itu loh. Bayangin sehebat itu loh. Bahasa yang bikin orang yang kita sayang itu bahagia. Dan istri ngeliat suaminya balik dengan selamat, wah. Iya, bukan ditanya kayak gini ya kan, duitnya mana? Oh, tempeleng lah. Ada yang kayak gitu ya? Hah? Ada? Banyak kasusnya. Oh, banyak kasus. Iya. Kayak gitu. Cuman kalau abang kalau digituin abang tempeleng nggak? Enggak, aku tempeleng diemin aja lah. Tadi cuma ini aja ya. Guys, itu cuma ini aja tadi. Ada tiga ya. Kena tempeleng. Ya enggak lah. Masa iya aku KDRT aja. Jadi kalau misalkan otomatis kan kita akan profesional di dunia acting nih. Tapi kalau disuruh pilih, kalau lebih memilih karakter seperti apa? Di perfilman yang sangar-sangar nih, yang kayak yang sombong gitu, yang sombong, karena muka aku kayaknya cocok kalau kayak gitu, yang brutal, anteng, kelewat segala macam, pokoknya berbau dengan hal-hal yang negatif kayaknya muka aku cocok sih, kayak gitu. Begal. Iya, begal, pokoknya berbau dengan gitu aku cocok, kayak gitu. Menurut aku ya, kayak gitu. Cuman kalau kata mau bilang dia mintanya aku jadi orang yang baik, dia mau nggak mau, ya gas aja. Cocok juga kan cocok, cuman karena kacamata itu. Karena kacamata gini ya, harus kayak gini ya. Itulah aku lepas kacamatanya aku udah nggak kelihatan apa maksudnya buram. Kalau ini kayak ini berapa? Satu. Aku rabun bukan buta. Aku rabun bukan buta, oke? Berarti bakalan milih karakter yang sangar, yang kayak preman aja. Ya kalau disuruh milih aku milih kayak gitu. Karena menurut aku bisa totalitas sih hal kayak gitu. Terus dapat nih film karakter yang sangar, terus disandingkan sama pemeran-pemeran besar. Pinginnya sama aktor mana? Pinginnya? Jipri Nicole. Enggak. Aku nggak terlalu ini ya, masih jujur ya, secara pribadi aku nggak terlalu ngikutin aktor film gitu. Cuman aku suka karyanya aja. Nanti nggak sih kalau orang yang mainkan itu aku kayak udah sekedar suka doang, tapi kayak pengen banget nih bakal acting sama mereka. Kalau untuk saat ini belum ada sih. Belum ada. Kenapa kok? Atau luar atau Indo pun boleh luar. Reza Radian mungkin enggak, kurang. Belum. Oh, aku mau ada. Apa? Raditya Dika, aku mau. Kalau Raditya Dika ya. Kenapa? Aku lupa dulu kan dia bikin film kan. Dia masuk film kan. Aku suka. Enggak tahu kenapa ya. Secara pribadi sih aku kalau ngikutin dia, konten dia segala macam itu, aku menjalani hidup itu lebih tenang sih. Kayak gitu. Jadi aku senang sih nonton podcast dia, apalagi kalau dibilang, apalagi untuk saat ini kan, kalau aku lihat podcastnya Bang Raditya Dika sangat-sangat bermanfaat sih. Iya, ilmu semua. Iya, ilmu semua lah. Untuk aku kayak gitu. ada kemarin aku lihat di YouTube Raditya Dika tuh 8 miliar mau. Iya. Baru. Tapi kan Radit kan nggak ada kayak memerankan film-film yang sangar gitu dia. Dia otak. Kebanyakan film-film yang culun ya sih dia. Oh iya, semacam culun gitu ya, kan polos-polos segala macam. Ya aku mau. Kan tadi kan pertanyaanmu tadi kan kalau mau film sama aku sama Raditya Dika kayak gitu, walaupun film-filmnya dia tuh nggak banyak berbanyak yang kau bilang tadi, nggak masalah, bodo amat. Mungkin Radit pas polos Nadio jadi orang sombongnya dia. Ya mungkin. Nanti bisa gitu. tinggal aja. Kan pengen main bareng gitu ya, pengen banget. Berarti sering juga nonton karya-karyanya Radit. Sering lah nonton podcastnya. Dulu aku nonton single itu wah gila, itu aku nonton itu karena pertama sebenarnya karena relate sih. Oh, kita bisa sama perempuan gitu, perempuan itu memang selalu sama kita, tapi dia tuh sukanya sama orang lain gitu, ngerti gak sih? Ngerti. Dia tuh selalu sama kita gitu loh, dan kita tuh sama dia. Aku nggak tahu kenapa kehidupan bisa begitu ya, itu relate banget loh. Kita nih sering sama nih cewek kayak gitu kan, makan bareng semuanya apapun itulah segala macam kegiatan positif kita sama dia semua. Tapi dia sukanya sama orang lain gitu loh, bukan sama kita. Pernah kejadian berarti?
Ya karena aku udah ngomong relate pasti pernah gitu loh. Itu maksudnya filmnya atau apanya? Apa dalam dirimu yang kau bilang kayak Film tuh relate sama aku gitu. Oh, Dan aku itulah kenapa yo kayak film, musik, semua itu pasti diambil dari relate. kira orang. Jadi biar orang menarik. Oh, ini kan kayak aku di kayak gitu. Senang banget tuh sampai single part 2 pun aku nonton juga. Gak tau nungguin part 3 mungkin ya. Belum ya. Tapi filmnya Radit tuh single. Hah? Atau ada lagi? Hangout ada, Cinta Brontosaurus, cuman yang aku benar-benar suka banget tuh single. Baru tuh Hangout, aku nonton kayak gitu. Kalau untuk saat ini kan ada filmnya baru lagi tuh ya sama Ariel Tatum ya. Itu aku nggak nonton sih. Kenapa? Karena aku belum relate, dia kan belum nikah kan. Aku belum masalahnya. Belum relate sih sama aku. Filmnya ini ya soal tentang Pernikahan gitu lah segala macam. Jadi gitu. istrinya Ariel Tatum. Iya. Nung. Banget tuh. Boleh lah. Berarti kalau pengen disandingkan berarti pengennya Radit ya. Raja nikah sih. Semoga Raditya nonton ini ya. Amin. Aku belum pernah jumpa sih. Semoga lah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Radit notice lah sama podcast ini kayak mana perasaanmu? Senang banget pasti. Terus Bangga. diajak tiba-tiba. Bangga banget aku. Iya. Kayak gitu. Tapi belum pernah positif ya? Siapa? Lebih. Oh, belum. Enggak, bukan. Udah karya doang. Yang terakhir Ngerti. gara-gara inilah aku bilang itu dimarahin ibu-ibu jajanan gratis itu. Yang di sekolah kemarin? Iya, masuk TV One itu. Cuman akunya belum pernah kayak bener-bener masuk TV itu ya, tapi karyanya udah pernah. Tapi Videonya yang pernah masuk. kawan aku kan di chat jangan di Kak boleh minta waktunya kami dari Brownie, senang dia. Nah, terus? Wih, mau masuk TV ya Pak? Terima Iya. kasih Kak, boleh Kak minta waktunya? Iya. Ada brownies harga sekian gitu. Wah. Dari diundang di TV rupanya. Itu kenapa acara TV kenapa harus namanya brownies gitu kan? Jadi orang tanya masuk TV. Rupanya nawarin brownies beneran ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang kau anggap sebagai pencapaian terbesar dalam karir? Pencapaian bisa memberi uang ke orang tua, nggak pernah putus. Menurut aku itu pencapaian luar biasa sih. Itu udah Ya menurut aku ya untuk saat ini ya. Ini ya. Next level lah. Dan aku udah beli rumah juga itu termasuk pencapaian yang sangat-sangat luar biasa sih menurut aku. Jadi ada nggak rasa ingin mencapai sesuatu lagi selain itu? Ada. Banyak. Hah? Pasti lah banyak. Ada Eh, hal-hal di luar sana gitu yang mesti Banyak, pasti banyak. Pasti Salah banyak. satunya? Hah? Salah satunya. Cari istri. Tapi ini Terus? yang di story? Hah? Bukan ini ya? Bukan tahun ini. Yang story kapan? Tadi malam ya? Ah, Menurut kalian gimana? kalau aku mereka memiliki kesamaan. kecocokannya. Ya, kesamaan. Kesamaan. Kalau kan kecocokan. Enggak, kalau aku kecocokan. Kesamaan Sama-sama. sama-sama pakai kacamata. Ya aku udah Ah, tahu. itu. Aku tahu Soalnya itu kan bakal cocok. bicara seperti itu. Oke, kecocokan bis. Itu tadi sama juga, kan cocok sama kacamata. Enggak, beda. Kayaknya Kecocokan beda. itu beda ya. Kacamata mereka sama nggak sih? Enggak. Beda. Oh, beda. Dari Beda. segi merek beda, dari minus kami juga beda. Dia berapa? 2 sama berapa gitu? Sekecil itu aja dia tahu loh tentang dia. Enggak gitu. Kebetulan banget dan ceritanya sampai ke situ. Oh, iya. Kan penasaran. Kacamatanya minus ya? Iya, kayak gitu kan minus berapa gitu kan. Kita kan bertanya kayak gitu ya kan. Memang segating apa sih, aku cuma nanya itu kacamata minus ya? Iya, udah aku diem gitu. Iya. Ini Orang gila itu harus banyak ngomong loh. Oh, iya. Banyak aksi ya. Banyak aksi. Iya. Yang penting mau diam aja gitu. jadi bakal sampai kemana Wak ini Wak, kira-kira? Ada kejenjang serius nggak? Ya, jadi yang mana gitu? Atau ada bakal kayak buat Atau sesuatu ngalir gitu? aja dulu atau kayak mana? Atau jalanin dulu. nanti kau bakal buat video-video bareng sama dia atau buat sesuatu bareng sama dia gitu kayak. Buat video bareng pasti. Oh, ada bakal buat video bareng ya? Video bareng pasti. Oke. Kontennya. Konten Biar kami aja yang ngurus Pak. Kontennya ada dari high management. dari high management. Kan ini ngurusin kontennya apa aja gitu ya. Ya. Cocok kan? Cocok lah ya. Nah, Jadi- tapi kalau kedepannya nih ada nggak keseriusan yang betul-betul serius nih? Jadi bukan hanya sekedar pacaran. Serius pasti aku mau ada. Dari pihak sebelah Siapa? Pihak sebelah tuh siapa? Coba perempuannya. yang perempuannya siapa? Aku lebih spesifik namanya siapa? Yang tadi mana? Siapa? Aman. Disebut namanya. Nah, ya kan kita kan bertanya kan, nggak? Kan katanya gini, Ama tuh teman aku gitu loh.
Jadi kalau ngomongin ke serius, ini masih teman gitu loh. Ya kan? Berarti Tapi kita aku biar kalian puas dengan jawaban aku ya. Yang pertama gini, aku pengen serius. Bang, tapi tipe serius Bang Dio ini kayak apa? Ya. Oke, aku pengen nanti yang pertama, ini pengennya aku kayak gitu ya kan? Yang per? Hah? Yang per? Pengen seriusnya aku. Yang per? Per apa nih? Per ama. Maksud juga Apa apa sih? Enggak. Apa sih? Terus Jangan salah paham dulu. Aku mau ngomongin soal ama dulu di sini ya. Aku mau ngomongin soal ama dulu. Nih yang paling pasti gini. Kalau aku serius sama perempuan kayak gitu ya kan. Nah, untuk saat ini, siapa sih nggak pengen nikah? Tahun ini pun aku mau nikah kalau bisa. Cuman ada nggak perempuan yang mau diajak nikahnya tuh yang biasa-biasa aja, cuman intimate doang kayak gitu segala macam. Ada nggak? Nah, berat ya. iya, karena sejujur-jujurnya kalau misalnya mintanya gede gitu kenapa segala macam, I'm so to say, aku nggak bisa kayak gitu ya kan. Aku nggak bisa memaksakan sesuatu yang aku nggak bisa loh gitu. Mas aku harus ngejual ini itu dulu untuk karena aku cinta sama apa, I love you, no. Harus berutang dulu. Harus berutang dulu. Aku nggak akan ngelakuin hal itu kayak gitu kan. Karena menurut aku itu hal toksik sih sebenarnya. Jadi ya kau nikah mau bahagia atau mau mikirin utang kayak gitu kan. Aku nggak mau hal kayak gitu terjadi. Nikah udah jadi, resepsi udah jadi, malah nanti pas udah ini bingung mau makan harus tahan apa segala macam. Ini kan enggak kan setelah nikah terus kita pengen senang-senang kan. Iya betul, honeymoon segala macam, makan yang enak, sesuatu yang belum pernah kita lakukan kayak gitu, segala macamnya lah seperti itu. Karena aku berani untuk ngomong kayak gini. Yang pertama aku udah punya rumah kan. Nah, jadi aku bisa memberikan sebuah CV bahwasanya aku udah punya rumah, aku udah punya pekerjaan. Kita ada tempat tinggal lah. Nah, terus aku juga kalau dibilang tidak akan membuatmu tidak makan kayak gitu kan. Skincare, kebutuhan skincaremu apa? Selagi itu aku mampu kita gas kayak gitu. Ya kalau nggak mampu kita cari jalan Pelan-pelan. Iya, pasti kayak gitu kan. Ya intinya pernikahan itu bukan sekedar I love you, tapi butuh sebuah kerjasama juga. Nah seperti itu. Jadi kalau tahun ini ada yang mau diajak nikah biasa aja, oke gas. Jadi Tapi aku milih-milih ya, sorry. kalau ketangkap Ada berarti juga sih. kayak gini ya. Kalau kau bilang kalau ada yang mau diajak nikah tahun ini, kau gas. Berarti kau nanti pengennya tuh pacaran itu setelah nikah. Iya. Oh sebelum. Ya, Jadi nggak mau tapi dulu, tapi aku agak klarifikasi ya, bahwasanya siapa yang pengen nikah tuh gini, aku juga punya tipe lah, ya. kayak gitu. Aku juga punya tipe. Oh, Ya. tipe yang kecil-kecil aja. Ya. Tipemu. Yang kecil kan? Kayak apa? Kamu kan kecil kan? Bukan. Maksudnya ada misalnya ada 10, kau kasih 3 gitu. sebagiannya aja. Tipe yang kau pengennya perempuan tuh seperti ini. Satu hal kecil lah perempuan yang ke tipe kau banget tuh. Ya. Satu hal kecil tuh apa? Tipe kau. Yang paling pasti dia ngerti keadaan. Ketika lagi susah dia tahu harus ngapain. Ketika lagi banyak uang dia tahu harus ngapain. Tadi kayak gitu sih, kayak bisa bekerja sama kayak. Iya, ini bekerja sama dalam hal bekerja sama. Jadi kalau kayak pengertian segala macamnya mulai itu udah termasuk kerja sama ya. Tapi mungkin teman-teman di rumah mungkin nggak tahu nih kerja sama dalam bentuk apa dulu. Nah itu gue bilang tadi pengertian kayak gitu ya kan. Tidak terlalu banyak menuntut kayak gitu ya kan. Menuntut itu nggak apa-apa sih menurut aku. Tapi harus menyesuaikan. Contoh gini, kita cuma punya gaji 4 juta, nuntutnya minta brio gitu. Nah, ya kan, itu sesuatu yang nggak make sense gitu. Menurut aku gini, kalau gaji 4 juta, tiba-tiba kok cuma minta motor Beat, itu masih oke lah. Nah, jadi nuntutnya itu ada sebuah tingkatan dan kok ngerti nih, oh suami aku ini cuma bisa segini, berarti aku harus nuntutnya ini doang. Nah, seperti itu sih. Sesuai kapasitas aja lah. Iya. Kayak ke pengertian. Pengertian, saling mengerti. apa yang misalnya wanita ini menginginkan suatu hal, ya harus apa bekerja dulu atau gimana? Enggak lah, nggak kerja bis. Enggak, maksudnya harus berusaha dulu. Enggak. Ini bahaya ini. Ini kata orang kira harus kerja juga kagak ya. Enggak. Kagak ini bahaya ini. Sama-sama ini lah. Nanti dikat-kat tolong kasih itu ya. Bukan dikasih kayak angka gitu loh di tengah gitu. Takut dikat sumpah. Ngeri omongan. Iya. Apa? Kan sekarang kan ini Wak, kayak beberapa lelaki wanita kan karena saking beratnya di Indonesia ini. Iya, kita ngerti. Tapi perempuan sama laki-laki harus kerja. Iya, karena ada yang bekerja jadi sebagai ini. Kalau aku untuk istriku masa depan, aku tidak mengharuskan kamu untuk kerja. Oke. Tapi kalau dia mau kerja nggak apa-apa. Oke, jadi aku nggak maksa nih kayak, kamu harus kerja dong, nggak akan nyuruh aku sama sekali. Tak akan aku nyuruh. Tapi kalau dia mau sendiri, nggak apa-apa. Kayak gitu, ya kan? It's okay, bahasanya. Tuh, sembarangan. Enggak, karena kan Tadi dia belum sempat jadi kita udah potong. Karena aku udah tahu.
Bukan lagi nyuruh ceweknya kerja gitu, enggak coy. Enggak. Kalau dia mau di rumah aja cuma masak doang, enggak ada masalah sama aku. Sumpah. Makanya untuk saat ini aku punya target, wah aku pengen kaya banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Yang pertama gini, kalau dia nggak bisa masak kita bisa GoFood. Iya. Ya kan, kalau dia nggak bisa mungkin beres-beres rumah kita punya pembantu. Udah gitu doang, that's enough. Kalau kita punya uang banyak, cuman kalau kita punya uang yang cukup, nggak terlalu banyak, ya berarti kita harus ada pengertian dulu untuk mencapai kita banyak uang. Kayak gitu. Tapi kalau menurut tanggapanmu nih ya, kita ngomong soal ke depan nih kita udah berumah tangga terus kayak kan aku pernah tuh nengok TikTok tuh kayak istri ngambilin nasi suaminya dibilang Babu lah, itu kan mana menurut itu kamu? standar TikTok. Iya Ini kan? ngikutin TikTok gitu loh. Makanya aku bilang, aku jujur aja, aku kalau dapet istri yang standar TikTok, mohon maaf lah, aku bilang kayak gitu. Itu bahaya kalau udah ngomongin doktrin itu ya. Terasa kebanyakan udah kena doktrin sama orang-orang TikTok. Enggak ini kan? Nggak sesuai data, nggak segala macam gitu. Mereka tuh gini, jangan ikutin standar TikTok. Standar agama Islam. Kalau misalnya beragama Islam ya, ngomongin agama Islam ya, aku Islam kayak gitu. Ya udah, kalau mau belajar jadi Islam baik itu belajar. Oh belajar guru yang betul gitu, bukan belajar sama guru kita nggak tahu syaratnya apa segala macam, kita main-main belajar aja gitu, nggak ngerti. Nonton TikTok, jadilah standar TikTok. Langsung mau apa? Langsung percaya. Baru ngomongin langsung percaya. Oh iya, berarti selama ini aku ngambilin suami ini babu nih, parah kali suami aku. Masa cuma kasih aku bulanan cuma 1 juta atau mungkin 500.000 dia sok-sok pula mau nyuruh aku apa katanya? Nyuruh ngambil nasi ngambilin teh. Ini bahaya. Padahal makanan yang paling mulia itu adalah makanan yang disediakan oleh istri. Nah itu aku bilang tadi, jadi makanya kalau cari istri usahakan dia juga ngerti agama, paham jadi istri apa gitu seperti apa. Jadi dia nggak mikir-mikir ke negatif thinking. Kalau itu kan negatif thinking. Ya kan, disama-samakan pula sama suami yang bisa ngasih Ferrari sama Porsche gitu ya kan. Ada gilamu gitu. Kalau Ferrari sama Porsche bukannya sama mobil. Oh. Iya, sama-sama mobil mewah, luxury. Maksudnya gini, ya kan. Jadi dia tuh nggak bisa membedakan suami kau ini cuma gaji berapa, terus kau mintanya apa. Kemudian tadi, penuntut itu boleh, tapi jangan yang tahu menyesuaikan dengan kemampuan suami itu seperti apa. Betul. Kalau di atas kemampuan suami, mampus kita. Nah, kan ngomongnya udah jauh kan ini kan. Jadinya malah bertengkar, jadi keributan dengan kekerasan rumah tangga, KDRT. Iya. Jangan sampai. Kita kan banyak masalah yang terjadi kan karena mungkin ekonomi. Iya, itu paling utama. Kan terus kayak saling berbeda pendapat yang terus menerus, gitu kan nggak bagus juga. Berarti nggak sepemikiran. Iya, kita sama pasangan kita mungkin nggak selamanya cocok. Minim-minim ya 70% kita cocok lah sama dia, kayak gitulah ya, atau mungkin 60 lah. Jadi nanti udah tahu nih kriterianya, sifatnya harus kayak gini. Itu harus di dalam lingkup konten kreator atau di luar juga is oke aja atau kayak mana? Aku nggak minta sih dia mau konten kreator mau enggak sih. Nah, yang penting manusia. Iya, yang penting pertama manusia kayak gitu kan. Iya betul. Terus yang kedua manusia, yang ketiga dia harus perempuan. Oh ya. Oke. Benar ya? Betul. Baik betul sekali. Itu seperti itu aja sih. Berhati-hati sekali ya kalau berbicara. Iya, soalnya aku agak ngeri juga. Nanti orang kira aku sebagai laki-laki ini kayak sok ganteng anjir, banyak maunya, muka nggak seberapa katanya kok banyak maunya banget. Tapi kan laki kodratnya lebih tinggi kan, dia harus memilih bukan dipilih kan. Nggak salah dong kalau kita suka ganteng katanya. Kan kita memilih, ya kan? Iya. Jadi nggak salah. Omonganmu itu benar pak. Cuma nggak mungkin nggak bisa diterima sama orang banyak loh. Oh, karena berarti kan sok ganteng banget pilih-pilih. Muka kayak kampung katanya. Baru ada yang komen, bang kalau Jeffrey Nicole yang ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Ini apa? Ini abang yang ngomong segalanya Jeffrey Nicole loh bang. Sosok lah abang ngomong kayak gini ya. Ya kan tau lah Indonesia ini kayak. Tapi benar-benarnya laki-laki itu memang memilih. Iya kan, nggak Ah. memilih. Tapi ada kan teknik tapi laki-laki semua besarkan. Ya, kalau teknik itu kan time aja. Loh, Benar enggaknya kita nggak tahu gitu. Ada ini juga teknik kan yang nganu cowok, yang milih cowok di Thailand. Thailand bukan di sini ya. Guys. Ya. Jadi Kan dengan Abdul dari tadi udah habis nggak sih pertanyaan kita? Udah bisa pertanyaan kan? Ngomongin tadi hubungan udah gitu. industri Ya. udah, pemilihan Jangan ditanya aku alasan aku putus ya. enggak. Enggak ya. Itu kan salah satu Rahasia negara dia. Iya. Karena Rahasia kita negara sih. ada yang perlu kau tahu dan ada yang nggak perlu kau tahu. Iya. Ya. Masa kan? Ya. Ya nggak ada lagi. Rencana ke depan ya, kan ada sering buat konten apa mobil ya, mobil-mobil sama siapa?
Oh, sama kawanku itu. Sama kawan-kawanmu. Itu apa rencana kedepannya apa kira-kira? Mau berbagi kah atau Berbagi, karena ya. THR ya, berbagi THR ya. Kalau untuk saat ini konten-konten gitu aja sih sebenarnya. Oh. Konten vlog biasa, nggak ada yang Oh, vlog itu. Iya, jadi konten-konten receh doang sih sebenarnya. Oh, tapi cuma untuk beberapa detik aja di Instagram atau di mana gitu. Iya, Ya. gitu doang sih. Biar ada postingan aja sih sebenarnya, uploadan gitu udah. Iya. Berarti nanti setelah ini bakalan banyak postingan ya? Banyak, insya Allah pasti banyak. Harus. Ya semangat sih. Berapa bulan kemarin nggak ada postingan? Jarang. Cuma Ada tapi jarang. recall kembali ya untuk lebaran nanti ya. Habis ini aku bakal recall di base lawan sih. Siap. Hari ini aku recall di tempatku sendiri, tapi aku besok aku recall di base lawan. Besokan ya, betul. Iya. Pakai tas ini, recall tas. Gitu kan ya. Ngejek kok di jauh, ngejek di tempatnya dong gitu ya kan. Ya, Man. Jadi nggak ada lagi, ya kan? Ya, nggak lagi kita ya. Nah, Ya udah. waktu udah mau asar. Jadi kita tutup perbincangan kita. Sampai ketemu lagi di Hai. Dan langsung mati. Pas. Untung aku